Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Yakobus bab 3 ayat 9 sampai dengan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang ilmuwan di Jepang melakukan sebuah penelitian. Dia mengambil 2 gelas berisi air dan memperlakukan keduanya secara berbeda. Gelas yang satu dicaci maki dengan berbagai sumpah serapah setiap harinya, sedangkan gelas yang lain dipuji-puji dan dinyanyikan lagu-lagu yang menyenangkan. Ternyata setelah diuji beberapa minggu, kristal-kristal yang menyusun air tersebut mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Gelas air yang dicaci maki, bentuk kristalnya menjadi tidak teratur dan jelek. Sementara gelas air yang dipuji-puji, kristalnya berbentuk sangat indah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin setelah membaca cerita di atas, banyak di antara kita berpikir hal ini adalah cerita fiktif belaka, atau cerita ini hanya terjadi pada zat cair. Tetapi sadarkah kita bahwa tubuh kita mengandung 70% air? Jadi jika kita mengeluarkan kata-kata yang buruk dan negatif, maka cairan yang ada di dalam tubuh kita mungkin akan berubah bentuk menjadi jelek tidak karuan. Itulah sebabnya mengapa orang yang sedang marah pasti tidak akan merasa nyaman. Namun sebaliknya, jika kita mengeluarkan kata-kata yang baik dan positif, maka cairan yang ada di dalam tubuh kita akan berubah bentuk menjadi kristal yang indah. Itulah sebabnya saat kita sedang tertawa gembira dan bersuka cita, hati kita akan merasa nyaman. Memang apa yang kita katakan akan sangat mempengaruhi hidup kita. Kita harus berhati-hati dengan mulut kita, karena setiap perkataan yang keluar akan menentukan masa depan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Kita juga harus ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang membangun dan positif. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Setiap perkataan kita dapat mencerminkan siapa kita. Janganlah menggunakan mulut kita hanya untuk berkeluh kesah, bersaksi dusta, tetapi gunakan mulut kita untuk memperkatakan kata-kata iman dan memuji Tuhan. Karena itu dapat membangun kita menjadi seseorang yang lebih baik. Jangan menggunakan mulut kita untuk menjelek-jelekan orang lain, walaupun orang itu memang jelek karakternya. Konflik mungkin bisa saja terjadi. Di saat konflik terjadi dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Karena bagaimana cara kita dalam menangani konflik, itulah yang akan menentukan level kedewasaan rohani kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar lebih lagi untuk berkata-kata positif, memperkatakan firman Tuhan, dan memperkatakan hal-hal yang baik, supaya kehidupan kita dan sekitar kita menjadi indah bagaikan kristal yang menawan hati. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, urapilah mulut, bibir, dan lidahku, agar setiap perkataan yang kuucapkan akan memberikan peneguhan, kekuatan, dan sukacita bagi mereka yang mendengarnya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.